A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita berjumpa lagi di Jumat berbagi gitu ya. Alhamdulillah, kenikmatan yang luar biasa. Kita ingin bersama-sama di forum ini mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kebutuhan bisnis kita, untuk relasi kita, untuk penambahan pengetahuan kita. Dan alhamdulillah difasilitasi oleh bisyarah.id dalam program Jumat Berbagi. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bagian umatnya yang diakui dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir insyaallah. Alhamdulillah, luar biasa. Di kesempatan kali ini Jumat Berbagi ingin bicarain apa sih gitu ya, tentang rahasia konten powerful untuk branding dan marketing. Dan luar biasanya dibersamai oleh sosok yang luar biasa ya, beliau Kang Robi ya, selaku owner @adminkita.official dan juga Islami Social Media Consultant. Nah, alhamdulillah. Jadi memang expert di bidang branding strategi gitu ya. Dan kesempatan kali ini kita tidak mungkin menyia-nyiakan ya. Kita akan ya insya Allah dalam 1,5 jam kita akan nanti ada materi awal dulu penyampaian oleh Kang Robi dan juga nanti ada sesi tanya jawab dan juga akan ada beberapa informasi terkait berbagai program yang dihadirkan oleh bisyarah.id. Insya Allah seperti itu. Dan mengawali program yang luar biasa, insya Allah kita diistiqomahkan untuk terus berbagi setiap hari Jumat gitu ya. Kita awali supaya berkah dengan doa Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita sapa beliau, sosok yang luar biasa. Assalamualaikum, Kang Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ini posisi di mana ini? Posisi di rumah. Oh, belum ngantor ya? Ngantornya di rumah. Jadi tinggal lompat saja gitu ya. Iya. Baik, semoga pagi hari ini kesehatan terbaik buat Kang Robi. Amin, amin. Juga buat teman-teman dan tim Bisyarah dan teman-teman yang hadir pada forum pagi hari ini, Jumat Berbagi ini. Amin, amin insyaallah. Dan semoga dalam proses perjalanan bisnisnya juga Allah berikan keberkahan untuk admin kita .official. Baik, Kang Robi, kita pengen yang sudah disampaikan di beberapa poster yang kita share gitu ya, bagaimana tentang rahasia konten powerful untuk branding dan marketing gitu ya. Nah, kita pengen tahu di awal ini mungkin ada materi yang ingin di-share ke kita ya. Kita mau dengar berapa menit ke depan yang akan disampaikan. Kita siap menyimak sebagai materi awal supaya kita dapat maklumatnya dulu dan nantinya akan mengkontraksi pemikiran kita untuk bertanya seperti itu. Terima kasih. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Tafadhol Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Azam Asafik dan terima kasih juga buat Coach Rendra yang tadi sudah membersamai kita di awal. Insya Allah selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang rahasia konten powerful untuk branding dan marketing di sosial media. Nah, sebelumnya kita ucapkan dulu mumpung di hari Jumat, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita,
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkat beliaulah kita sampai pada zaman terang benderang seperti ini, ketika kita ingin membedakan antara yang hak dan batil itu dengan sangat mudah. Ketika kita mengikuti langkah daripada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di segala lini kehidupan kita, baik itu untuk muamalah, baik untuk ibadah, baik untuk yang lain sebagainya, ketika kita mengikuti langkah daripada beliau, kita akan menjumpai sesuatu yang hak. Tetapi sedikit saja kita menyelisihi langkah daripada beliau, maka kita akan menjumpai sesuatu yang batil, termasuk dalam bermuamalah, termasuk dalam membuat konten di sosial media, dan yang lain sebagainya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan mulai sharing pagi hari ini dengan judul rahasia konten powerful untuk branding dan marketing. Sebenarnya kalau rahasia itu nggak boleh diomongin ya. Iya Mas Azam ya. Kayaknya bocoran lah gitu, karena bocor gitu. Karena bocor ya, apalagi kemarin sore-sore Jogja hujan gitu ya, lebih tepatnya bocoran gitu ya. Bocoran, karena kalau rahasia katanya orang yang menjaga amanah itu kan nggak boleh membocorkan rahasia salah satunya gitu ya. Tapi it's okay teman-teman, rahasia di sini adalah rahasia yang digunakan untuk menarik minat Anda untuk fokus atau hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jadi insya Allah tidak ada rahasia tentang dunia perkontenan yang ingin saya bagikan ke Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Rahasia umum, Mas. Rahasia ini, Mas. Konten, Mas. Bukan rahasia yang lain, ya. Nanti di forum. Nanti itu di forum yang lain. Lanjut. Lanjut. Ya, perkenalkan buat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mungkin belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Robi Aribat. Saya seorang konten kreator, spiritual development trainer, dan owner dari Admin Kita Official Islamic Social Media Consultant. Jadi, sebagai konten kreator sudah dari tahun 2018 dan admin kita sudah dari tahun 2000, baru dari tahun 2019. Insya Allah sudah banyak klien yang kami dapatkan mulai dari Indonesia, dalam negeri sampai luar negeri, yang memang fokusnya adalah bagaimana membuat cerita di balik sebuah produk, cerita di balik sebuah kesuksesan suatu produk itu, sehingga ingin diberbagikan kepada orang yang belum tahu dengan cerita yang menarik, kreatif, atraktif, dan mungkin ada konten premium di dalamnya. Jadi mungkin banyak banget yang bertanya-tanya gini, kalau kita ngikutin konten, ngikutin tentang syariat, apakah bisa gitu ya? Apakah bisa laris? Apakah bisa bersaing dengan konten-konten yang melanggar syariat gitu? Faktanya memang konten yang melanggar syariat itu jumlahnya lebih banyak daripada konten-konten syar'i. Contohnya gimana? Ketika proses pembuatannya, mungkin ada salah satu produk kosmetik misalnya gitu ya, itu kontennya adalah menampilkan foto antara yang mahram dengan yang mahram, mohon maaf, maksudnya menampilkan laki-laki dan perempuan yang berkholwat gitu, padahal mereka bukan mahram, bukan suami istri gitu ya. Nah di situ banyak sekali yang membuat konten semacam itu. Bahkan ada juga beberapa konten ya yang hanya mengejar followers tinggi sehingga menghalalkan banyak cara. Ada yang kemudian live nggak jelas, terus kemudian mereka menggunakan joget-joget yang nggak jelas kayak gitu. Nah, disinilah fungsinya admin kita hadir sebagai konsultan yang berbasis kepada sosial media, yang tentu saja base-nya adalah Islam. Kenapa kok harus Islam? Karena disinilah kita bisa bermuamalah, kita bisa berdagang, kita bisa menyampaikan value produk kita, sembari berdakwah menyampaikan pesan-pesan terindah dari Sang Pencipta. Jadi itulah fungsinya kenapa admin kita hadir sebagai Islamic Social Media Consultant. Begitu sekilas dari saya. Dan terus lanjut ke pertanyaan kedua, kenapa sih kita butuh konten? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, karena sebenarnya banyak sekali mungkin pebisnis yang katakanlah dari generasi baby boomers atau generasi X gitu ya. Kebanyakan generasi baby boomers atau generasi X masih memahami bahwa iklan itu adalah yang ada di koran, iklan itu adalah yang ada di radio, iklan adalah yang ada di TV. Nah, sementara
ada distorsi atau ada anomali yang menarik antara generasi millennials dan generasi Z gitu. Generasi millennials yang lahir sekitar tahun 84 ya, 80 sampai antara awalnya itu antara 80 sampai 84, kita ambil aja yang paling muda gitu ya, 84 misalnya. Sampai pada tahun 2000 itu masih disebut generasi millennials yang kelahiran segitu. 2000 ke atas itu disebut generasi Z. Nah, generasi millennials itu masih mengkonsumsi koran dan radio sampai detik ini. Tapi itu pun jumlahnya nggak banyak gitu. Generasi milenial, generasi Z, apalagi mereka nggak kenal apa itu koran gitu ya. Mereka nggak kenal apa itu radio. Mereka kenalnya adalah Instagram, TikTok, Spotify. Nah, itu yang mereka kenal. Nah, kemudian kenapa sih kita harus bikin konten? Karena sekarang, misalnya market kita adalah berusia di antara sekitar usia misalnya paling paling muda adalah usia sekitar 20 tahun, 20 tahun sampai 40 tahun. Itu bisa dikatakan bahwa memang mereka mengkonsumsi sosial media lebih banyak di kehidupan sehari-harinya dibanding media-media yang lainnya. Sekarang orang udah males nonton TV, kecuali TV-nya ada smart TV-nya beda gitu. Karena ketika TV-nya ada smart TV, seseorang bisa mengakses YouTube. Nah, YouTube itulah sekarang yang menjadi sumber informasi buat anak-anak muda, mulai dari Gen X sampai dengan Gen Z. Itu rata-rata sudah mengkonsumsi internet sebagai bahan informasinya, mengalahkan koran, mengalahkan radio, bahkan mengalahkan televisi. Fakta berikutnya yang menarik adalah kebanyakan TV sekarang, gitu ya, televisi sekarang itu sudah beralih ke aplikasi mobile, gitu ya. Jadi sudah misalnya kayak RCTI gitu, sebenarnya sudah bikin RCTI Plus, terus kemudian Antv TV One sudah membuat Antv TV One, terus kemudian kalau ada satu lagi itu apa namanya, Indosiar sama SCTV ya, yang satu corporate itu mereka sudah buat video.com, Indosiar dan Indosiar dan SCTV gitu. Nah, mereka sudah beralih ke situ karena apa? Karena mereka meyakini atau faktanya berkata bahwa kebanyakan anak muda, kebanyakan orang-orang sekarang yang sibuk dengan dunia bisnisnya itu mengkonsumsi segala sesuatu lewat smartphone-nya. Bahkan beberapa orang itu sudah mengkonversi laptop dengan tablet, ya, dengan tablet entah itu Galaxy Tab, iPad dan yang lain sebagainya. Karena apa? Butuh kepraktisan dan sekarang performa tablet pun mendekati laptop gitu. Jadi hal-hal yang semacam itulah membuat orang-orang kemudian memanfaatkan media sosial dan membuat konten di dalamnya. Karena apalagi sekarang misalnya gini, pasar itu kan selalu berganti. Jadi jangan pernah kita tuh beranggapan bahwa oh brand kita sudah jadi atau apa. Karena brand kita sudah jadi karena dengan pasar yang sekarang. Padahal pasar itu kan selalu berganti. Yang mungkin orang ada yang bilang oh ketergantungan dengan brand kita. Tapi orang yang bergantung dengan brand kita itu kan juga akan mengalami yang namanya mati gitu kan ya. Jadi akan berganti dengan orang yang lebih muda. Nah, orang yang lebih muda itu nggak kenal tuh yang namanya radio, TV, koran gitu. Nah, inilah pentingnya kita mempromosikan produk kita, menjelaskan brand kita di sosial media. Untuk apa? Untuk supaya generasi berikutnya paham bahwa brand atau produk kita itu mempunyai value yang sudah turun-temurun mungkin orang tuanya gunakan kayak gitu. Nah, konten di sini adalah fungsinya untuk menceritakan apa sih value dari produk kita, value dari brand kita tuh apa. Itulah pentingnya konten. Karena remaja zaman sekarang itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, remaja zaman sekarang atau generasi sekarang ataupun pengguna media sosial zaman sekarang itu paling nggak senang dengan hard selling. Itu paling nggak senang. Jadi buka akun Instagram tiba-tiba jualan gitu. Itu paling nggak senang mereka. Gitu. Jadi ibarat itu nge-follow aja enggak gitu. Kalaupun muncul di explore langsung di skip kayak gitu. Jadi habitsnya semacam itu. Jadi kenapa kok kita butuh konten di sosial media? Karena kebanyakan orang, kebanyakan user itu butuh cerita dari produk tersebut gitu. Nah, rahasia konten powerful untuk branding dan marketing. Sekarang ini zamannya konten. Apa itu konten? Nah, kalau kita melihat dari KBBI, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Ya, jadi informasi itu bisa berbagai macam, bisa bagaimana cara penggunaan, terus kemudian
kalau misalnya ada masalah kayak gini bisa nggak diselesaikan dengan produk tersebut kayak gitu. Terus kemudian misalnya ada masalah-masalah di kehidupannya, terus akhirnya hadir sebuah produk, dan apakah itu menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan kehidupannya, nah semacam itu. Jadi butuh informasi, butuh cerita, apapun informasi tentang produk itu. Itulah yang bisa kita bilang sekarang ini memang zamannya konten gitu. Zamannya konten. Antum punya produk apapun, ketika menjualnya dengan cara hard sell, insya Allah nggak bertahan lama jika antum orang yang biasa-biasa aja. Gitu. Jadi ketika karena gini, hard sell boleh nggak sih Mas? Hard sell boleh, hard selling boleh gitu. Tapi bisa kita lihat dulu personal brandingnya kita tuh kayak gimana dulu gitu. Sementara orang masih mempertanyakan bagaimana personal branding kita, jangan jual produk dengan hard selling. Karena orang harus tahu dulu tuh, pertama produk itu kayak gimana dan yang lain sebagainya, dan kemudian siapa sih yang di belakang produk itu. Nah, inilah pentingnya konten. Tapi ketika antum followers sudah di atas 1 juta, gitu ya, orang banyak yang kenal, mau hard sell berapa kali pun pasti tembus. Karena udah dipandang sebagai orang yang terpercaya gitu, apalagi IG-nya verified ya, yang ada tanda apa namanya biru gitu ya, centang biru gitu. Apalagi Instagramnya ada tanda verified, itu mau hard selling nggak masalah gitu. Nah, inilah pentingnya kita konten, membangun bagaimana basis fanbase produk kita secara organik kayak gitu, bukan dengan cara beli followers, beli likes, beli komen, beli akun-akun bot kayak gitu dan yang lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena pertumbuhan followers yang organik itu akan menjadi apa ya? Customer army gitulah, diehard fans-nya produk kita kayak gitu. Jadi pentingnya membuat konten seperti itu, karena konten itu adalah pusatnya informasi tentang produk kita. Jadi bebas, informasi itu bisa terkait dengan produk, terkait dengan personal branding siapa sih yang berada di produk tersebut, apapun itu, karena nanti akan maknanya semakin luas. Nah, kemudian kenapa kok kita harus menggunakan Instagram gitu ya? Kenapa kok kita harus menggunakan Instagram? Yang pertama adalah pengguna Instagram di Indonesia itu sangat besar. Menurut situs napoleoncat.com, pengguna Instagram itu di Indonesia ada 59.920.100 orang, yang dimana 49,8%-nya perempuan dan 50,2%-nya laki-laki. Alias hampir berimbang nih, hampir 50-50 nih gitu, pengguna Instagram di Indonesia. Dan Indonesia merupakan peringkat 4 dunia pengguna Instagram terbanyak dengan usia antara 13 sampai 65 tahun. Semua menggunakan Instagram walaupun peak-nya ya ada di usia 25 sampai 34 tahun. Nah, tidak lama lagi, mungkin sekitar 10 tahun lagi, para pengguna media sosial semacam Instagram itu mampu menggusur pengguna Facebook zaman sekarang gitu. Jadi orang-orang yang 10 tahun lagi katakanlah pengguna Facebook ya, pengguna Facebook itu berada di satu tingkat di atas pengguna Instagram antara usia 35 sampai 65 tahun gitu ya. Peak-nya ada di usia 30-an sampai 40-an. Nah, 10 tahun lagi maka marketnya sudah bergeser gitu. Orang sudah menggunakan Instagram sebagai sosial media utamanya, menggantikan Facebook. Walaupun Instagram sendiri juga bagian dari Facebook, bagian dari WhatsApp, bagian dari Meta gitu ya. Nah itu, jadi potensi pasarnya itu sangat besar banget buat kita berjualan di sosial media, terutama di Instagram, apalagi di fitur-fiturnya yang insya Allah nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah disinilah pentingnya Bapak Ibu-Ibu kita memahami data yang semacam ini. Kalau misalnya kita ingin hitungkan secara kasar gitu ya, dengan populasi pengguna Instagram di Indonesia mencapai 59.920, maka akan ada 2 benefit yang akan dihasilkan di dalam Instagram. Yang pertama, benefit yang akan dihasilkan adalah kita akan menjadi, ada 2. Yang pertama, kita bisa memilih apakah kita akan menjadi seorang content creator atau membuat sebuah bisnis brand. Content creator, kita akan membangun basis fans dan audiens yang menikmati dan menghargai karya yang telah kita buat gitu. Jadi di sini untuk membentuk personal branding seseorang menjadi seorang content creator gitu. Kemudian membuat bisnis brand, yaitu membangun awareness bisnis dan mendapatkan pelanggan baru dari Instagram secara konsisten. Terserah
Bapak-bapak, ibu-ibu mau menjadi apa, content creator atau membuat akun bisnis brand, itu memerlukan sebuah konten. Sama-sama perlu membuat sebuah konten, memerlukan konten untuk membangun jaringan. Intinya dari kita bersosial media adalah membuat jaringan, membangun basis fans. Content creator punya fans tersendiri dan bisnis brand punya bisnis tersendiri. Gitu. Beberapa content creator misalnya, ketika kita melihat Elon Musk misalnya gitu, Elon Musk itu orang mengetahui tentang Tesla lebih banyak dari Elon Musk daripada dari Teslanya, gitu. Sementara kalau misalnya kita melihat bahkan ada ini, sebelumnya ya, jadi beberapa ini juga ada juga content creator bahkan dia tidak mempunyai kelas gitu ya, dia tidak mempunyai bukan nggak mempunyai kelas, tapi tidak mempunyai akun brand gitu ya. Dia tidak mempunyai akun brand, tetapi dia memiliki akun personal. Jadi ketika dia jualan apapun di situ pasti laku gitu. Lebih laku orang itu menjelaskan tentang produk yang dia jual daripada akun jualannya gitu. Itu ada. Berarti apa? Dia terkenal sebagai content creator dan udah orang udah percaya personal brandnya semacam ini. Nah, kemudian ada juga yang bisnis brand. Bisnis brand tuh orang nggak perlu tahu siapa sih yang ada di balik situ gitu ya. Siapa sih yang di balik situ, tapi produknya itu mampu menguasai pasaran gitu. Nah, ini juga sudah banyak banget akun-akun online shop yang kayak gini, yang dia laku gitu ya. Karena apa? Karena memang fokusnya ke dia ke konten, ke jualan gitu dan yang lain sebagainya. Contohnya apa tuh? Contohnya adalah misalnya banyak sih sebenarnya contohnya. Misalnya PS Store gitu ya, PS Store. Jadi sebelum akun pemiliknya terkenal, akun tokonya tuh udah terkenal dulu gitu. Jadi orang udah akhirnya baru tahu, oh ini siapa sih yang punya? Nah, baru cari tahu di situ. Nah, terus kemudian banyak lagi lah akun-akun yang semacam itu. Jadi tergantung kita, terserah kita akan menggunakan Instagram itu untuk apa? Karena Instagram akan menghasilkan dua benefit buat kita, yaitu sebagai content creator atau sebagai business brand. Terserah kita mau menjadi yang mana, gitu. Nah, ini kita kalau hitungan-hitungan kasar ya, hitungan kasar. Jika kita karena jumlah pengguna Instagram itu kan ada 59 juta tadi, katakanlah dibulatkan seperti itu. Nah, jika kita mampu mendapatkan 1% aja dari 59 juta dengan keuntungan sebesar Rp10.000, maka kita akan mendapatkan 5,9 M per bulan. Nah, jika kita mampu mendapatkan 0,1% aja gitu ya dari potensi seluruh pengguna Instagram di Indonesia dengan profitnya kita adalah 10.000, maka kita akan mendapatkan 590 juta rupiah. Begitu juga kalau misalnya ternyata masih kebanyakan Mas gitu. Oke, kita turunkan, kita 0,01% aja. Jadi maka kita akan mendapatkan 59 juta rupiah per bulan. Ya masih menguntungkan sih buat kita, masih menguntungkan, masih gede lah gitu. Ini kalau dapat keuntungan 59 juta per bulan, kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu mau dibuat apa ini? Kira-kira. Nambah rumah atau nambah yang lainnya gitu ya. Nah, bahkan kita turunkan lagi ya menjadi 0,01%. Kalau misalnya 0,01% masih dirasa kebanyakan, dikali 59 juta. 59 juta populasi Instagram di Indonesia dan dikali keuntungan yang kita ambil adalah 10.000. Cuma 10.000 keuntungan yang kita ambil. Maka kita masih mendapatkan 5,9 juta rupiah. Ya masih layak lah hidup di Indonesia ya, hidup di Jogja gitu dengan 5,9 juta rupiah sebulan gitu. Jadi inilah potensi hitung-hitungan kenapa kok pasar di Instagram itu sangat menarik, sangat seksi, sangat bisa buat kita mengeksplor lebih jauh lagi, apalagi sekarang itu sudah zamannya digital gitu ya. Sudah orang yang konvensional emang nggak ada Mas, ada, tapi cuma beberapa aja sekarang gitu. Tapi kalau kita ngomongin bisnis kita akan bertahan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bahkan 50 tahun lagi, atau bahkan bisnis ini akan kita wariskan ke anak cucu kita nanti, nggak ada salahnya kita mulai go digital dari sekarang. Jadi konten Instagram adalah media untuk mensiarkan brand bisnis yang kita miliki dengan cara yang premium, kreatif, dan sesuai aturan Sang Pencipta. Itulah karena apa? Apa ya?
Muslim itu tuh berbeda dengan yang lain. Orang Islam tuh berbeda dengan yang lain. Orang Islam tuh punya aturan-aturan yang ketika aturan itu dilaksanakan oleh umat Islam, gitu ya, umat Islam itu akan menjadi umat terbaik, gitu. Seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 110, gitu. Jadi tetap bisa kok kita menggunakan syariat Islam untuk membuat konten di media sosial dengan cara premium, kreatif, dan semoga itu bisa menjadi keberkahan untuk bisnis kita. Nah, ini kemudian kita masuk ke dalam konten Instagram, gitu ya. Konten Instagram yang banyak banget ternyata, yang saya hitung ternyata ada sekitar 6 jenis fitur di dalam Instagram. Yang pertama ada Instagram Story, durasi itu sekitar 15 detik, formatnya bisa video, bisa foto, rasionya 9:16 alias vertikal atau tegak, seperti ketika kita megang HP, gitu ya. Nah, Instagram Story ini fungsinya adalah untuk, namanya juga story ya, fungsinya untuk menceritakan keseharian dari produk tersebut. Itu bisa digunakan untuk apa saja, daily activity sebuah produk, daily activity sebuah brand. Nah, itu fungsinya Instagram Story. Terus kemudian ada Instagram Feed, itu formatnya ada video, foto, karusel. Durasi video 59 detik per video. Dan satu feed maksimal 10 foto atau video. Jadi kalau misalnya kita punya video yang panjang dan kita pengen upload di feed, nah maka ada 59 detik. Kalau ada satu postingan bisa 10 video, maka ada 590 detik. Rasionya bisa 1:1, bisa 4:5, bisa 16:9. Terus kemudian Instagram Reels. Instagram Reels itu formatnya video atau foto, durasi 59 detik, rasionya 9:16. Kemudian ada Instagram Video, atau yang dulu dikenal dengan nama Instagram TV, gitu ya. Itu formatnya video, durasinya 59 menit, rasionya 9:16. Kemudian ada Instagram Toko. Nah, ini marketplace-nya Instagram ini. Sebenarnya ini masih dalam tahap beta oleh Instagram. Karena kalau di Amerika ya, orang langsung bisa payment. Jadi ini bakal ngalahin Tokopedia, ngalahin Shopee nantinya gitu. Jadi itu satu feed maksimal 10 foto, formatnya foto, rasionya 1:1. Jadi bahkan gini teman-teman, kita bisa langsung untuk mengklik di situ dan connect ke WhatsApp, karena WhatsApp sendiri kan punyanya Facebook gitu ya, masih satu corporate dengan Instagram. Bahkan di Brazil itu sudah ada yang namanya WhatsApp payment. Jadi sudah ada WhatsApp itu sudah ada e-money-nya gitu ya. Jadi ketika mau beli dia bisa langsung lewat WhatsApp gitu. Nah, terus kemudian Instagram Live itu formatnya video, durasinya 4 jam, rasionya 9:16. Nah, dari sini berbagai macam fiturnya ternyata akan menghasilkan fungsi yang berbeda-beda. Kalau Instagram Story fungsinya untuk kita menceritakan produk dan yang lain sebagainya, daily activity perjalanan sebuah produk kita digunakan sehari-harinya itu kayak gimana gitu ya. Atau misalnya kayak gini, kita jualan produk kesehatan, produk kecantikan gitu. Format Instagram Story-nya kayak gimana, Mas? Format Instagram Story-nya bisa kita buka gudang gitu ya, terus kita lihat oh stoknya banyak, terus di syuting pengirimannya, shippingnya, oh ini real akun, bukan fake dan yang lain sebagainya gitu. Oh kalau misalnya bisyarah gitu ya, bisyarah gitu. Format Instagram Story-nya kayak gimana, aktivitas kantor, aktivitas ketemu klien, dan yang lain sebagainya, kayak gitu. Nah, kemudian Instagram Feed. Nah, Instagram Feed itu fungsinya buat apa? Instagram Feed itu fungsinya untuk mengikat orang yang sudah memfollow Instagram kita. Jadi memberikan value yang lebih, oh ternyata kalau di-follow tuh banyak sekali manfaatnya, dan yang lain sebagainya. Karena Instagram Feed sendiri, template-nya adalah orang yang sudah nge-follow akun kita gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah Instagram Reels, itu digunakan untuk menjaring followers baru. Jadi biasanya konten-konten Instagram Reels itu lebih fun dan educated gitu. Jadi misalnya bukan educated ya. Kalau educated lebih ke fit, tapi lebih fun dan praktis gitu ya. Kayak tips and trick, membantah mitos gitu sih. Bener misalnya gini, mitos gitu. Bener nggak sih syirkah itu bikin susah gitu, terus dibantah gitu. Oh enggak, syirkah itu enggak bikin susah, tapi malah memudahkan bisnis Anda, bla 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 bla, misalnya seperti itu. Dengan durasi 59 detik.
Dan ini lagi hype ya. Jadi banyak sekali jasa sosial media manajemen yang menawarkan paket Instagram Reels ini karena mampu menjangkau akun banyak banget di luar Instagram itu. Jadi banyak banget karena dia yang melihat postingan Instagram Reels kita itu bukan hanya yang nge-follow kita, tapi di luar sana itu bisa melihat konten Instagram Reels. Kemudian Instagram video, fungsinya untuk apa? Biasanya untuk menjelaskan product knowledge, untuk menjelaskan tentang company profile, dan yang lain sebagainya. Terus kemudian Instagram Toko. Nah, ketika soft sell-nya kita udah jadi, nah Instagram Toko ini untuk hard sell-nya. Jadi lempar produk, ada deskripsi produk, ada tata cara penggunaan produk, dan kemudian ada harganya. Gitu. Jadi langsung kalau mau order chat WA dan yang lain sebagainya. Nah, itu fungsinya Instagram Toko. Terus kemudian Instagram Live adalah bagaimana meningkatkan interaksi antara kita sebagai seller dengan customer, baik itu customer ataupun calon customer gitu. Instagram Live misalnya produknya kita adalah produk herbal gitu ya. Maka kita bakal live, misalnya kita bakal live dengan dokter, kita bisa live dengan ahli gizi, atau kita bisa live bareng dengan customer yang sudah merasakan manfaat dari produknya kita. Nah, di situ audiens bebas bertanya jawab dan yang lain sebagainya. Itulah fungsinya Instagram Live gitu. Itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 konten di Instagram. Berikutnya, nah ini contohnya konten viral yang pernah saya alami. Ini viral itu teman-teman bukan dari banyaknya akun yang dijangkau. Sekali lagi ya saya tekankan di sini, viral itu bukan banyaknya dari akun yang dijangkau, bukan dari banyaknya likes, bukan dari banyaknya komen, share atau save dan yang lain sebagainya. Tapi kita harus bandingkan berapa akun yang dijangkau sama postingan tersebut sama jumlah followers kita gitu. Kalau di kasus akun ini, ini di akun saya ya teman-teman, di akun saya ini, jadi kita ambil yang paling sebelah kiri dulu, itu ada akun yang dijangkau sejumlah 270.695 akun yang dijangkau, dan likes-nya ada 21.000 sekian gitu. Apakah ini viral atau enggak? Ini bisa dikatakan tidak viral kalau follower saya ada 1 juta. Gitu. Kalau follower saya 1 juta dan akunnya menjangkau 270.000 sekian, maka itu nggak viral. Tapi ini viral, kenapa? Karena saat itu follower saya cuma 2.900. Kemudian di bulan berikutnya pun semacam itu. Jadi kita jangan bayangkan, oh, kok kontenmu nggak viral? Kita harus bandingkan dulu tuh followers kita berapa. Terus kemudian akun yang dijangkau tuh berapa, gitu. Terus kemudian bisa kita lihat juga gitu dari situ kita hitung bagaimana orang yang nge-follow akun kita, konversi dari kemudian dia lihat akun, terus kemudian lihat konten, dia lihat konten, terus lihat akun, terus kemudian dia nge-follow kita apa enggak gitu. Nah, itu. Jadi viral tuh bisa dikategorikan semacam itu. Kalau misalnya followers kita, misalnya followers jualan kita ya, itu masih di bawah 100 gitu ya. Tetapi konten kita mampu menjangkau 600 akun di sana, itu udah viral gitu loh. Itu udah viral, berarti apa? Ada 600 orang yang sudah melihat konten kita. Tapi persoalannya, kenapa yang nge-follow cuma 1 atau 2 atau 3, kenapa kok nggak 600? 600-nya itu nge-follow akun kita, maka itulah yang akan menjadikan evaluasi dari setiap perjalanan marketing di Instagram itu. Jadi tetap harus melihatnya semacam itu. Nah, karena di sini 270.000 akun dijangkau, terus kemudian di 11 November itu ada 228.000, kemudian di Desember ada 223.000. Nah, itu bisa dipastikan bahwa konten ini viral karena follower saya saat itu 2.900 sekian gitu. Jadi memang konten viral itu sekali lagi saya tekankan bukan dari banyak, kalau di atas 100.000 otomatis viral. Enggak, tetap harus dilihat dulu berapa sih followers kita dan bagaimana matriksnya nanti di akhir. Misalnya kita udah bikin konten 1 bulan, bagaimana kurvanya dan yang lain sebagainya, bagaimana statistiknya, itu harus kita lihat di akhirnya seperti apa. Nah,
ketika kita membuat konten semacam itu, apa sih rahasianya? Kok bisa sih follower sekian, kemudian membuat konten, akun yang dijangkau lebih banyak daripada followersnya? Apa sih rahasianya? Gitu. Rahasianya adalah, ini dia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahasianya adalah steps. Rahasia yang dibocorkan, ya. Baik. Steps itu apa sih? Steps itu adalah singkatan dari S-nya adalah social currency, T-nya triggers, E-nya adalah emotion, P pertamanya public, kemudian P keduanya practical value, dan yang keenam S-nya adalah stories. Jadi di sini konten yang harus kita buat dengan judul yang semacam ini. Jadi konten kita tuh harus memuat ke-6 judul ini. Satu aja boleh nggak, Mas? Boleh. 2 boleh nggak? Boleh, gitu. Asal memang menggunakan rumus ini, menggunakan rumus steps ini. Kenapa kok 1 boleh, 2 boleh, nggak langsung 6-6-nya? Karena gini, pada dasarnya kita akan menjumpai suatu kesulitan atau keunikan dari produk kita, gitu ya. Oh, cocoknya produkku pakai social currency nih. Cocoknya produkku pakai triggers, atau pakai emotion, atau pakai public, atau practical value, dan stories yang lainnya. Nah, itu cocok-cocokan gitu. Teman-teman ahlinya di bidang mana gitu. Karena nggak semua orang bisa menerapkan ke-6 ini. Jadi kalau cerita zaman dulu pernah bilang lebih baik punya 1 jurus tapi menguasai daripada punya 6 jurus tetapi nggak menguasai semuanya gitu. Nah, tetapi kalau 6-6-nya dicoba semua boleh nggak? Boleh. Itu sebagai juga kayak gini. Kita bisa menjadikan langkah-langkah kita ini, steps ini ya, itu menjadi sebuah bahan evaluasi. Oh, ternyata produknya kita tuh lebih cocoknya pakai social currency, public, dan stories misalnya kayak gitu. Nah, penjabarannya kayak gimana? Penjabarannya seperti ini. Social currency itu jenis kontennya kayak gini. Jadi setiap orang selalu peduli bagaimana mereka terlihat di depan orang lain. Mereka ingin terlihat pandai, keren, kaya, dan lain-lain sebagainya. Apa maksudnya? Flexing. Jadi konten-konten yang berbau pamer itu tuh pasti mendapatkan atensi lebih gitu loh. Ya, kemarin ada kasusnya Indra Kents, kasusnya siapa lagi sih itu? Ya, aku cuma tahunya itu sih. Nah, itu begitu mereka pamer harta dan sebagainya, orang nggak peduli lagi tuh gitu. Halal haramnya buset itu ya. Langsung aja laris gitu. Tapi yang kalau menggunakan social currency kayak gini, bagaimana sih branding syariahnya? Nah, itu bisa kita lihat dengan orang yang menggunakan produk itu langsung dan dia berbicara gitu ya. Jadi ketika Anda menggunakan produk ini, maka misalnya jualan rumah gitu ya, jualan rumah dijual rumah 1M, fiturnya bla 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 bla. Maka gunakanlah tampilkanlah di situ orang yang membeli rumah itu akan mendapatkan kesan apa di mata masyarakat gitu. Jadi mulai proses shoot videonya kayak gimana gitu untuk membuat sebuah konten, copywriting-nya kayak gimana, ya seperti itu. Karena pengambilan gambar dari sebuah konten, rumah harga 1 miliar tentu berbeda dengan rumah harga 350 juta gitu. Voice over-nya mungkin kalau ada itu pun berbeda gitu ya. Kalau mungkin yang 350 juta voice over-nya lebih fun gitu. Tenang saja dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya yang 1M itu mungkin nggak mungkin dia menggunakan voice over fun gitu. Pasti akan menggunakan voice over dengan intonasi yang lebih deep, lebih dalam gitu. Jadi itulah karena apa? Karena orang itu sebenarnya pengen terlihat ya. Kalau dalam Islam ada gorizatul baqo ya, naluri untuk mempertahankan diri, naluri untuk eksistensi gitu ya. Jadi social currency dari sebuah produk itu sangat diperlukan gitu untuk meng-engage pasar yang baru. Terus kemudian yang kedua ada trigger. Jadi menjadi top of mind alias tip of tongue. Jadi bagaimana sih kita menjelaskan produk kita secara berulang-ulang agar itu menjadi sebuah brand top of mind gitu ya. Brand top of mind kan paling tinggi ya. Jadi misalnya bahkan mulai dari produknya apa, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini saya bilang Nike gitu, apa sih yang terlintas di pikirannya gitu. Atau juga terikat dengan tagline gitu. Nike dengan just do it-nya, ketika ada orang ngomong just do it, oh ini Nike gitu. Atau misalnya ada orang yang bilang apapun makanannya, minumnya, nah itu kan udah langsung keinget di pikiran kita.
Nah, bagaimana itu selalu diulang-ulang, sebuah tagline, sebuah pencapaian dari sebuah produk menjadi top of mind itu adalah menjadi keinginan hampir setiap pemilik brand kayak gitu. Apalagi kalau sekarang ya misalnya 5, 4, 3, 2, 1, and nah itu kita nggak usah sebut namanya ya karena kemarin sempat viral juga gitu ya. Nah itu sekarang kenapa sih orang terbiasa dengan slogan, orang terbiasa dengan tagline, orang terbiasa dengan brand dan yang nama brand tertentu dan yang lain sebagainya, karena itu terulang terus-menerus gitu. Makanya membuat konten yang konsisten, apalagi brandnya tersebut mempunyai tagline gitu ya, itu harus disampaikan terus-menerus supaya apa? Supaya orang gampang ingat gitu. Salah satu cara gampang orang mengingat brand kita adalah dengan tagline. Salah satu, bukan satu-satunya ya. Salah satu itu dari tagline-nya kita gitu. Oh, kalau kita melihat misalnya Coca-Cola, itu apa sih yang ada di pikiran kita, produk yang kayak gimana, fun, anak muda, gaul, dan yang lain sebagainya. Kita ngomongin close up, itu produk yang kayak gimana, fresh, dan yang lain sebagainya. Gitu. Kalau ada orang yang lemot atau nggak fokus, biasanya kurang minum apa. Nah, itu juga langsung jadi top of mind tuh, kayak gitu tuh. Jadi karena apa? Karena iklannya diputar terus-menerus waktu itu di TV gitu. Ya, sampai yang lucu karena sudah menjadi top of mind ya. Ada kemarin di Instagram saya lihat ada balita itu nangis disetelin Coco Melon sama ayahnya. Itu nangis malahan. Tapi ketika diputerin Mars Perindo, dia diem gitu anaknya. Gitu. Karena apa? Mungkin buat si anak Mars Perindo itu sudah menjadi top of mind mengalahi Coco Melon gitu loh. Nah, itulah ketika kita membuat konten bisnis secara terus-menerus hingga apa? Hingga orang menyadari bahwa oh, produk inilah solusi dari ketika aku misalnya produk kesehatan inilah solusi ketika aku sedang sakit dan yang lain sebagainya. Gitu. Itulah rahasia konten yang powerful. Kita harus menyampaikan terus-menerus. Kemudian konten emosi, konten yang mengandung emosi, yaitu fokus terhadap emosi, perasaan daripada fitur atau fungsi. Nah, ini yang sering saya temuin nih, gitu ya. Ada seorang kontraktor atau bisnis perumahan, properti atau konstruksi dan yang lain sebagainya, dia nggak fokus terhadap fiturnya gitu. Apa sih pelayanan yang bisa dia berikan gitu? Kenapa sih kok perbandingan semen dan pasir misalnya katakanlah harus 1:1 ataupun berapa banding berapa gitu? Tapi yang dia fokuskan kayak gini, bulan ini saya mau charity buat bedah rumah nih gitu. Terus tulis kenapa alasan kalian bakal mendapatkan bedah rumah gratis dari akun ini kayak gitu. Nah itu emosi yang bermain gitu. Atau kalau enggak sedekah PT properti apa gitu ya untuk merenov rumah duafa di kawasan kayak gini. Nah itu yang ditampilkan gitu. Dia nggak berbicara tentang brandnya dia tuh apa. Dia nggak berbicara tentang bagaimana dia membangun sebuah brand kayak gitu, histori brandnya tuh kayak gimana, dia nggak bercerita, tetapi konten emosi yang dia tampilkan gitu. Misalnya kalau yang sering kayak gini tuh apa, PS Store yang sering kayak gini ya, punyanya Putra Siregar itu sering banget kayak gini. Jadi tulis kenapa kalian bisa berhak mendapatkan hadiah iPhone 13 misalnya kayak gitu. Jadi emosinya yang dipanggil, diambil kayak gitu tuh. Nah dari situlah yang mungkin kemudian orang simpati dan yang lain sebagainya hingga memfollow akun itu. Itu nggak ngomongin fitur atau fungsi dari produk atau brand itu sama sekali, nggak gitu. Terus kemudian berikutnya adalah yang pertama adalah public. Jadi buat konten yang isinya sesuatu yang ingin ditunjukkan bahwa ini real. Jadi kayak customer review gitu. Jadi ditampilkan di Instagram bagaimana customer itu mereview produk yang memang nggak kita minta untuk mereview produk tersebut. Nah itu sih. Kayak misalnya dari review dari YouTube, aku menggunakan pasta gigi ini lebih enak daripada pasta gigi yang lain. Kenapa dan yang lain sebagainya. Nah itu ditampilkan. Gitu. Ataupun misalnya kita membuat review produk kita sendiri, misalnya kita membuat nasi goreng gitu ya, nasi goreng. Kenapa sih nasi goreng kita ini bisa berbeda dengan yang lain? Kenapa? Dari aspek halalnya, dari aspek nutrisinya, kita tahu ingredients-nya dan lain sebagainya. Nah, itu kayak misalnya kita bongkar strategi kenapa sih kok misalnya katakanlah perusahaan kita itu sudah mampu mendapatkan 1.000 customer pertama pada bulan kedua perusahaan ini didirikan. Nah, itu kan bakal mengundang atensi publik tuh.
wah kok bisa ya, dia baru 2 bulan jalan, tapi kok customer-nya udah kayak gini, dia udah 2 bulan jalan, tapi kok penjualannya terus meningkat dan yang lain sebagainya. Itu akan menimbulkan publik itu akan bertanya-tanya. Nah, itulah konten yang isinya bahwa menunjukkan ini real. Kalau seandainya misalnya customer-nya belum banyak, gimana? Bisa ditunjukkan bahwa konten ini produk ini adalah produk yang asli, bukan produk yang fake kayak gitu. Kemudian konten yang berikutnya, yang kedua adalah practical value. Jadi sebelum orang ingin membeli sebuah produk, biasanya mereka akan cari tahu dulu. Pemberi informasi sebuah produk ini juga sangat menentukan di sini. Jadi maksudnya gimana? Ada BA-nya di sini, ada brand ambassador-nya di sini. Jadi siapa yang menentukan, yang mereview produk kita, yang menyampaikan produk kita, bukan mereview ya, tapi menyampaikan, yang mempromosikan produk kita, itu sudah dipastikan belum kevalitannya, dan siapa sih yang nyampein gitu. Ada salah satu produk kesehatan gitu ya, itu produknya tampak asing sebenarnya, tampak asing di orang Indonesia pada awal kemunculannya, tapi kemudian dia menggandeng Deddy Corbuzier sebagai brand ambasadornya gitu. Terus kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi orang nggak peduli lagi tuh, nggak mau cari tahu dulu tuh, oh Deddy yang bawain gitu ya. Otomatis dia sebagai orang yang dipercaya, apalagi produk kesehatan, badannya Deddy keker dan yang lain sebagainya, orang langsung beli produk itu. Nah, kalau untuk UMKM gimana? Kalau misalnya untuk usaha yang belum sebesar itu gimana? Yang profitnya sebulan belum ada 5 miliar katakanlah. Gimana gitu ya? Nah, BA bisa diakali dengan membangun personal branding siapa orang di balik produk tersebut. Maka tetap harus ada yang ditampilkan, karena produk yang menampilkan sosok orang gitu ya, ada brand ambasadornya, siapa sih yang punya gitu, dan mau tampil di depan kamera untuk menjelaskan produk-produk tersebut, biasanya itu traffic-nya, penjualannya atau terkenalnya produk tersebut itu lebih cepat daripada produk yang tidak menggunakan brand ambassador ataupun personal branding. Itu. Jadi misalnya gini, ada orang nggak mau menggunakan personal branding. Biasanya produknya itu akan ya viral nggak? Ya bisa viral, tapi membutuhkan waktu lebih banyak daripada orang yang menggunakan personal branding. Karena sosoknya jelas. Semacam itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah stories gitu ya. Stories, manusia terbiasa dengan cerita gitu ya. Jadi butuh konten yang memiliki cerita di sini. Jadi konten yang memiliki cerita tuh kayak gimana? Jadi misalnya ada permasalahan gitu yang sudah tadi saya bilang gitu ya. Nah, terus dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya ada permasalahan-permasalahan, terus kemudian orang itu menggunakan produk ini dan akhirnya menjadikan solusi di dalam kehidupannya. Itu. Jadi kayak misalnya copywriting, aduh kemarin aku kok rasanya sembelit ya, kok susah buang air besar gitu. Beberapa hari ini perutku nggak nyaman kayak gitu. Terus tiba-tiba ada teman datang ke rumah nyaranin aku menggunakan produk ini, namanya bla 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 gitu ya. Terus akhirnya buang air besarku lancar, badanku sehat, dan bonusnya berat badanku turun 2 kg selama seminggu. Nah, aku pengen ngajak teman-teman untuk berbagi bersama di sini gitu. Nah, disinilah kemudian story dari sebuah produk itu cerita. Story dari sebuah produk itu terjadi gitu. Nah, inilah pentingnya ketika kita memahami konten di sosial media supaya apa? Supaya konten kita powerful, mengandung 6 cara tadi, steps ya, yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, bagaimana? Gampang atau mudah? Nah, akan saya tutup dengan sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Baihaqi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutinah. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal, suatu perbuatan secara itqan. Itqan itu apa? Itqan itu adalah dengan kreatif, dengan dedikasi tinggi, dengan profesional,
dengan tepat waktu, on time, dan yang lain sebagainya. Itu namanya itqan. Nah, bagaimana kita menjual produk di sosial media itu harus juga dengan cara yang itqan. Bagaimana meningkatkan produk marketing kita, bagaimana meningkatkan value produk kita dan yang lain sebagainya, itu juga harus dengan cara yang itqan, harus dengan cara yang profesional, harus dengan cara yang premium. Bahwa ketika kita ada syariat Islam itu bukan sebagai batasan, tetapi adalah challenge buat kita lebih more kreatif than others gitu. Jadi itulah sebenarnya syariat Islam itu sebenarnya mempermudah bisnisnya kita, mempermudah brandingnya kita, mempermudah marketingnya kita, karena sebenarnya untung ruginya itu yang kita tuju sebenarnya bukan yang utama, tetapi yang kita tuju sebenarnya adalah bagaimana kita mencapai atau memperoleh keberkahan di setiap muamalah yang kita jalankan. Begitu, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini bisa mendapatkan manfaat atau ilmu yang bisa diambil. Gitu. Saya kembalikan ke moderator. Bila hidayah wa taufik, wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran buat Kang Robi. Terima kasih. Ini ikon banget ini, totalitas dalam menyampaikan juga. Ya, di sini juga ada coach kita juga, ada Coach Alfian Redra. Mungkin ya, sedikit mau menanggapi dulu sebelum nanti kita buka pertanyaan. Gitu. Silakan. Siap, Kang Azam. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Robi. Insight-nya luar biasa tadi. Kita dapat rumus ya, step ya, bagaimana bikin konten yang viral. Jadi teman-teman memang hari ini eranya konten marketing, yang mana semua orang sekarang bisa jadi media sebenarnya, ya. Dan kita perlu banget sebuah media untuk mengkomunikasikan brand kita, untuk mengkomunikasikan produk-produk kita. Dan memang bikin konten itu susah-susah gampang sih. Saya udah nyobain bikin konten sendiri, konsistennya itu luar biasa, ya. Luar biasa, memang harus bikin skrip dulu, ya kan, bikin copywriting dulu, syuting, ya kan, editing, luar biasa. Ya, nanti insya Allah itu kita mau ada kolaborasi nih teman-teman. Kang Robi Aribat, buat teman-teman Bisaroh ID, kemarin tuh banyak yang japri saya waktu ikut kelas marketing, ya kan. Intinya, Kang, ada nggak sih di tempat Akang ya jasa bikinin konten, karena kalau saya udah tahu nih konten penting, cuma kalau suruh eksekusi sendiri kayaknya nggak ada waktu, Kang. Ya, mana kalau ngerekrut karyawan bingung ngasih job desk-nya apa, ya kan? Analisisnya gimana? Harus nyediain komputer, harus nyediain internet, komputernya aja, speknya aja ya luar biasa, komputer editing ya. HP pun kalau HP yang bagus untuk bisa syuting juga, yang udah ada stabilizernya, yang ada teknologi OIS-nya juga nggak ada yang murah ya, minimal iPhone 13 itu juga berapa gitu ya. Jadi ternyata lumayan ini juga ya effortnya. Nah, insya Allah nanti Kang Robi ya bareng Bisaroh.id buat klien-klien teman-teman Bisaroh ya. Ini ada 81 orang nih yang butuh jasa untuk bikin konten ya, untuk admin media sosial ya. Insya Allah nanti Bisaroh featuring Kang Robi akan ada layanan itu ya. Insya Allah ada share-nya berapa sih ijarohnya nanti akan kita share. Tapi intinya kita pengen bantu sih, sebenarnya pengen bantu teman-teman yang memang yang nggak punya waktu untuk bangun tim sendiri, nggak punya waktu untuk bikin skrip, bahkan nganalisis kontennya seperti apa, nanti dibantu Kang Robi. Kang Robi sampai analisisnya juga dibantuin ya Kang Robi ya. Analisisnya, bikin kontennya, adminnya pun dibantuin ya Kang. Betul. Ya, nggak usah nyediain laptop, nggak usah nyediain kamera, nggak usah beli ya kuota yang mahal-mahal, insya Allah dibantu oleh timnya Kang Robi. Gitu teman-teman. Itu sih dari saya, intinya sekarang konten is the king sih. Kalau kita nggak bikin konten ya luar biasa, apalagi sekarang semua udah ke media sosial. Ini ada beberapa yang resen kayaknya Kang, bisa mungkin biar lebih interaktif. Ada teman-teman nih. Wah, ada senior saya juga nih dari Malang, Kang Nuri Hendra. Ini juga sering bikin konten nih. Konten-konten yang viral. Silakan yang udah resen. Nih tadi ada Mas Bima Aji.
Ya, Raisen tadi. Lazi Monggo. sudah present. Oke, kita beri kesempatan untuk bertanya langsung. Cek. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo, terima kasih banyak buat Mas Robi. Itu pagi ini banyak sekali insight baru buat saya pribadi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bima dari Jember, Jawa Timur, Mas. Iya. Kebetulan memang kita ini kayaknya satu usaha di bidang yang sama. Saya di bidang jasa kreatif agensi juga. Nah, kebetulan kalau kami di daerah itu masih mencari nih sebenarnya, mencari gimana jujur kalau saya boleh cerita flashback, kami memulainya di 2015 itu secara konvensional. Jadi agensi kreatif. Kebetulan kalau saya pribadi memang di bidang sosial media manajemennya. Ada yang di bidang ads, ada yang di bidang untuk video sama copywriting-nya kayak gitu. Nah, yang sebenarnya mungkin kalau yang tadi disampaikan itu, ini kan lebih ke dasar sih ya, dasar untuk kita atau menjelaskan ke klien gitu loh. Cuma karena kita ini kan pengen belajar ini sesuai syariat, dan alhamdulillah saya juga udah masuk kelasnya Ustadz Firly yang bisa kelas syirkah muamalah ini. Saya juga pengen akhirnya gimana ya secara Islam itu bikin konten gitu loh. Kebetulan alhamdulillah udah dapat satu kajian juga yang di situ akhirnya tersentuh juga ini saya tentang hadoroh. Jadi kan sebenarnya kalau bikin content planner ini kan tidak jauh dari ucapan-ucapan hari besar. Sedangkan kalau dulu kami ini ya asal buat saja gitu loh. Nah, misal contoh kayak yang kemarin ini kan Waisak. Nah, kalau dari Mas Robi dan tim nih, ini kalau boleh sharing gitu loh, mengakalinya secara kreatif atau meminimalisir atau mengedukasi ke kliennya tuh kayak gimana terkait hadoroh itu tadi. Terus yang kedua, jujur kalau kami memang bertumbuhnya di daerah ini melalui mulut ke mulut gitu loh, testimoni. Tapi kami besar banget harapannya itu bisa membesar dengan dengan dikenal secara Islam gitu lagi. Jadi bukan yang dulu itu kami asal menerima klien, tapi kita pengen tahu nih gimana caranya memfilter gitu loh, atau membahasakan kalau kita ini udah berubah gitu loh, udah tidak bisa misalnya menerima beberapa konten yang menjadikan wasilah. Misal contoh dulu kami pernah diamanahi perumahan konvensional. Ternyata kan kalau kita ini bikinkan konten untuk mereka, kita kena dosa wasilahnya. Terus perbankan. Nah, alhamdulillah portofolio terbesar kami juga dulu itu pegang BKKBN Pusat. Cuma itu tadi ya namanya juga proses belajar ya. Kami tidak ingin terjebak di itu lagi. Karena standar perbuatan bagi kami yang setelah belajar itu kan harus sesuai dengan syariat Islam untuk mendapatkan kebermanfaatan. Jadi ingin sharing sih lebih dan ini memang saya tunggu gitu loh, kapan ya Bisaro ini ada satu pemateri yang bisa ngasih insight gitu loh terkait usaha yang sama gitu loh, usaha kreatif yang ibaratnya itu berhubungan sama klien-klien yang non Islam atau yang belum teredukasi seperti itu. Ditunggu jawabannya Mas Robi dan tim. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Milaji dan berbagai pertanyaannya tadi. Langsung saja kita tidak berlama-lama, langsung dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Mas, dulu kita admin kita itu juga sempat mengalami fase yang semacam itu. Jadi memang dari awalnya kita bergerak langsung ya, ketika admin kita bersyirkah ya di dalamnya, saya sama beberapa teman yang di dalam gitu, kita langsung memang spiritnya kita, ruhnya kita adalah ruhnya Islam gitu, ruhiyahnya Islam. Jadi kita
langsung pakemnya adalah ketika ada klien datang langsung kita sodorin term and condition gitu. Jadi rules and policy-nya juga. Jadi aturan dan kebijakannya kita tuh kayak gimana, bahwa produk nggak boleh produk yang karena fikih yang kita ambil adalah fikih nggak boleh barang KW nggak boleh digunakan gitu ya, fikih yang kami ambil gitu. Jadi kita barang nggak boleh barang yang KW, terus nggak boleh riba, maisir, goror dan yang lain sebagainya, kita nggak ngambil itu semua gitu. Jadi udah ada penandatanganan di awalnya semacam itu. Tetapi fakta yang kemudian yang terjadi adalah waktu itu namanya masih admin kita aja, namanya masih admin kita official aja. Terus kemudian klien yang datang ya seperti tadi dari berbagai macam agama gitu. Bahkan yang satu akidah pun masih kayak gini aja loh mas, nggak apa-apa kayak gitu. Misalnya dengan ada pengucapan hari raya dan yang lain sebagainya, udah kita edukasi, kita udah kasih penjelasan nggak bisa kayak gitu. Nah, bahkan ada beberapa klien yang kemudian clothing yang pada saat itu, nah kebanyakan ini ceritanya admin kita mungkin berbeda dengan tempat yang lain. Ketika kita mendapatkan klien yang katakanlah melanggar syariat, itu biasanya nggak nego. Itu ujiannya di situ. Benar, cuannya gede. Ujiannya di situ. Tapi jadi kadang harganya segini, langsung transfer gitu ya. Transfernya cepat, nggak nunggu sehari, 2 hari, 3 hari gitu, nggak nunggu. Jadi klien yang nggak peduli syariat itu transfernya cepat. Nah, itu ujiannya gitu ya. Jadi itu ujiannya. Jadi ketika itu datang, terus kita transfernya cepat ya, kita langsung bikin kalender konten. Kita udah bikin kalender konten. Ternyata saat itu adalah perusahaan clothing, terus kemudian modelnya adalah dari bule gitu. Bule dia ya gitulah pakaiannya ya, nggak bisa saya jelaskan di sini, takutnya mengotori hari Jumat kita di sini ya. Karena berfantasi dan yang lain sebagainya. Nah, jadi aku traveling pemikirannya. Jadi kemudian yang terjadi gimana? Yang terjadi adalah kita balikin uangnya 100%. Gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu ya. Kita ibaratnya kita syirkah di situ udah satu frekuensi dulu tuh, syariat yang utama gitu. Ketika itu gagal, ketika itu nggak adil, ya kita sama teman-teman udah biasa aja, nggak aduh sayang banget ya, nggak kayak gitu. Terus kemudian kok banyak yang kayak gitu yang datang ke kita gitu ya. Nah, terus kemudian ada solusi buat kita, gimana sih kalau kita kasih tagline aja gitu ya. Admin kita apa gitu yang langsung ngefilter orang tanpa kita harus mengedukasi gitu. Kan repot tuh tiap ada klien maunya ucapan hari besar agama lain kita publish dan yang lain sebagainya gitu, dia nggak baca term and condition, jadi langsung aja tanda tangan gitu, dia nggak saya nggak tahu mas dan yang lain sebagainya. Ya udah, untuk mensiasati itu kita pakai nama, kita tambahin tagline. Apa tagline-nya? Jadi Islamic Social Media Consultant. Nah, itu langsung ngefilter tuh yang datang gitu. Kita baru pakai nama itu di bulan Desember kemarin gitu. Kita di bulan Desember kemarin pakai nama itu, terus biar langsung ngefilter, terus ya kita promo dari komunitas gitu ya. Admin kita dulu awalnya promo lewat komunitas, karena saya dan teman-teman yang syirkah di situ juga ikut berbagai macam komunitas, kita promo di situ. Klien kita pertama adalah dari circle-nya kita. Terus kemudian yang dikejar berikutnya adalah personal branding-nya. Kemudian saya juga bikin konten di sosial media di situ ya. Terus kemudian saya mencantumkan nama saya namanya admin kita di bio-nya saya, dan dari situlah kemudian klien-klien itu alhamdulillah atas izinnya Allah berdatangan. Jadi sunatullahnya yang dikejar di sini adalah bagaimana kita langsung memfilter orang-orang melalui tagline dan kemudian membentuk personal branding owner dari brand tersebut itu siapa gitu. Setelah rapat diputuskan, personal brandingnya Mas Robi gitu ya. Sudah, saya bikin konten di admin kita juga. Terus kemudian orang jadi tahu tuh. Jadi paling gampangnya gini, siapa sih di balik admin kita? Robi, orangnya kayak gini, lihat sosial medianya, orangnya kayak gini-gini. Berarti nggak mungkin dia tuh melenceng dari syariat, amanah dan lain sebagainya. Nah, dari situ tuh. Jadi brand dari perusahaan kita bangun, dan personal branding siapa yang ada di balik perusahaan itu juga harus kita bangun gitu. Jadi karena itu bakal maju barengan gitu. Nggak bisa kita brandnya aja dimunculin tapi personal branding orangnya enggak. Nah, itu bakal susah, bakal memakan waktu lagi gitu. Tapi setelah menggunakan Islamic Social Media Consultant sebagai tagline-nya, alhamdulillah
Allah memang memberikan rezeki dari yang nggak disangka-sangka gitu. Terus kemudian ada aja walaupun dari non Muslim gitu ya, dari negeri tetangga kita ya, dari dapat klien dari Malaysia itu dia produk makanan terus kita bikin harus halal. Kita sempat miskomunikasi karena dia nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Chinese dan bahasa Melayu, kan sempat roaming tuh di situ tuh. Nah, sempat nggak ngerti. Terus akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia order ke kita karena kita yang menurut mereka kita tahu halal haramnya itu kayak gimana, biar tidak mengecewakan konsumen atau customernya mereka di Malaysia sana. Gitu sih. Bahkan ada beberapa orang teman saya juga, bukan di admin kita tapi di yang lain, dia tuh punya perusahaan sosial media manajemen juga gitu, melayani klien dari Tionghoa dan dia non Muslim gitu ya, dia non Muslim. Kenapa? Terus kemudian dapat sosial media di teman saya. Kenapa kok teman saya juga Islamic Social Media Consultant juga, basisnya Islam gitu. Jadi kenapa kok orang-orang non-Muslim itu cari Islamic Social Media Consultant? Karena takut mengecewakan pelanggannya mereka gitu. Biar sesuai syariat, biar mereka tuh nggak takut ya. Bedanya kita harapannya adalah ke surga, mereka harapannya ke cuan gitu aja sih sebenarnya. Kenapa kok mereka akhirnya cari yang Islamic Social Media Consultant juga gitu. Itu sih yang bisa saya jelaskan, Mas. Baik, luar biasa. Mas Novi, memang iya, bahkan ini yang bertanya kan juga konten kreator juga, karena memang sisi kita masing-masing mungkin ketika kita membangun sendiri bisnis kita ternyata masih ada yang ini apa yang kita mau maksimalkan, apalagi ini konversi ya dari konvensional mau diislamikan gitu ya. Dan berapa lama sebenarnya waktu itu ditempuh oleh Kang Robi sendiri untuk mengkonversi dari kemudian Islamic Social Media Consultant itu, berapa lama proses itu terbangun brand itu, apa image itu? Dari 2019 sampai 2021, berarti 2 tahun. Dibangun 2 tahun ya, untuk kemudian enggak, kalau perubahannya di tahun kedua. Tapi kalau dari sosial media ya Islamic Social Media Consultant sampai sekarang baru Desember kemarin berubahnya. Ya, luar biasa, Masya Allah. Baik, saya mau coba berpindah ke chat yang ada gitu ya. Ini ada yang tanya juga, saya pilih, insya Allah semoga bisa terbaca semua, tapi saya mau pilih satu dulu. Ada yang bertanya, maaf mau tanya terkait konsep konten, tolong bocorin dikit dong kalau mau bikin konsep bulanan, alur simpelnya kayak gimana itu kan? Oke, alur simpelnya adalah kita bikin kalender konten dulu. Maksimal minimal kita upload 2 hari sekali gitu. Terus kemudian dari konsep steps tadi yang di awal tadi, nah kita analisa dulu kita mau bermain di konsep yang mana. Tentuin minimal 2 atau 3 gitu ya. Nah terus habis itu setelah itu selesai baru dituangkan di delivery-nya kayak gimana. Kan kita punya target gitu ya, brand kita tuh untuk usia berapa, terus pendapatan per bulannya berapa gitu, harus survei sampai segitu gitu. Belum lagi kalau misalnya website itu kita harus sasaran kita untuk orang yang menggunakan handphone apa sih gitu. Kita harus udah sampai situ kalau kita menggunakan website, karena terkait tampilannya dan lain sebagainya. Nah begitu juga sosial media gitu. Penghasilan produk kita tuh untuk orang yang penghasilannya berapa sampai berapa, terus domisilinya di mana, terus kemudian yang punya lifestyle seperti apa, harus sampai mendetail itu. Nah itu fungsinya untuk mengeksekusi produknya klien ini, produknya antum itu mau dieksekusi seperti apa kayak gitu. Misalnya produknya untuk usia sekitar 14 tahun sampai 20 tahun misalnya kayak gitu. Nah terus habis itu yang untuk fun, otomatis orang yang kayak gitu usia 14 sampai 20 tahun itu kehidupannya kayak gimana, sering main, sering hangout, nongkrong di kafe. Nah, delivery kan produk itu dengan cara yang seperti itu, dengan bahasa kaumnya lah. Kalau bahasa hadis itu kan berbicara sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, itu yang paling penting semacam itu. Itu cara singkatnya. Nah, mungkin untuk di selanjutnya ada event bisyarah, kita bisa bikin workshop bareng. Nah, itu bisa jadi. Untuk lebih detailnya. Jadi kita bisa bikin langsung, kita bikin kalender konten selama sebulan. Iya.
Baik, luar biasa nih. Nah, udah dijawab ya. Kemudian bisa kasih contoh konten yang mengandung step tadi seperti apa? Contoh realnya. Sebenarnya bukan contoh realnya kayak gimana ya, tapi Hmm. mari kita menganalisa konten-konten yang ada di sekitar kita menggunakan step tadi. Tadi kan ada social currency, emosi, dan yang lain sebagainya. Nah, itu kita coba lihat akun-akun besar. Nah, itu terus kemudian kita analisa, itu termasuk konten yang seperti apa, gitu. Karena kalau harus menyebutkan, banyak banget gitu ya. Kayak misalnya kontennya PS Store, ya saya sebutin lagi, bukan promosi atau apa, gitu. Saya juga nggak kenal sama Putra Siregar, gitu ya. Nah, itu termasuk konten yang jenis apa? Oh, dia ada bagi-bagi handphone. Oh, itu konten emosi, gitu ya. Terus kemudian dia menjelaskan tentang bagaimana kesuksesan PS Store, oh termasuk publik gitu. Terus kemudian dia menjelaskan tentang vibes-nya, vibes itu apa ya? Ambience, suasana PS Store waktu rame. Nah, itu termasuk dari story gitu. Nah, itu kita menganalisa kayak gitu. Jadi kadang ada beberapa akun yang dia mengadopsi 3 jenis steps tuh, bisa dengan social currency, terus social currency itu misalnya kalau beli HP di sana, terus kelihatan, oh kalau pakai beli di HP di sana pasti ori, pasti yang beli itu orang-orang cakep dan yang lain sebagainya. Nah, itu kita analisa kayak gitu. Yeah. Nah, kemudian kita terapkan di produk kita, cocoknya pakai yang mana. Terus. Dan memang prosesnya itu selama ini juga dibangun oleh tim ya untuk meraih step ini kan tidak semua personal orang itu mempunyai kemampuan seluruhnya 6 itu gitu ya. Jadi kan Betul. dibangun oleh tim yang selalu discuss untuk menentukan kontennya seperti itu. Gitu ya. Betul. Nah, makanya kalau di admin kita sendiri itu menawarkan ketika antum membeli paket di kami, paket sosial media, biasanya kami saranin 3 bulan. Walaupun ambil sebulan aja nggak masalah, gitu ya. Balik ke ekonomi masing-masing, gitu ya. Tapi saran dari kami adalah 3 bulan. Karena dari 3 bulan itu kita mengoptimalkan steps tadi dan nanti bakal muncul matriksnya, bakal muncul statistiknya gitu. Data-datanya kayak gimana gitu. Walaupun 1 bulan pun sebenarnya udah bisa kelihatan, tapi analisanya kurang mendalam kayak gitu. Jadi memang itu butuh trial and error ya, minimal 3 bulan dengan konsisten membuat konten sehari sekali. Ya. Nah, saya tadi juga ngulik di IG-nya Kang Robi gitu ya, di salah satu ininya. Kan ada kesalahan-kesalahan dalam branding misalnya, kesalahan fatal dalam branding. Itu ada nggak punya tujuan jelas, ya, tidak punya brand strategi, dan tidak berani mencoba. Nah, hal ini di klien seperti apa ketika mereka itu mungkin pengen buat sendiri, wah itu gampang, dia aja ini. Dan seberapa penting membutuhkan jasa orang lain atau gimana seperti itu untuk sebagai konten kreatornya, biar tidak salah tadi. Oke, kalau nggak membutuhkan jasa orang lain dan lain sebagainya, balik lagi ke cash flow-nya sih sebenarnya. Kalau dari saya, kalau misalnya membutuhkan jasa orang lain itu, kalau kita sebagai pelaku usaha ya, otomatis kan cash flow, profit dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dihitung dulu lebih murah mana, kita meng-hire orang dengan peralatan yang canggih atau kita meng-hire jasa di luar itu kayak gitu. Dan sebenarnya ketika kita sudah meng-hire orang, yang nggak bisa dibeli itu sebenarnya ide. Yang nggak bisa dibeli itu sebenarnya ide. Kalau teknis bisa, antum bisa beli iMac, bisa beli Sony A7 Mark II dengan lensa Zeiss dan yang lain sebagainya gitu. Bisa lihat, tapi ide konten itu yang nggak bisa lihat. Dan pemahaman berikutnya yang mungkin tadi belum saya bahas adalah pemahaman tentang algoritma Instagram gitu. Nah, kenapa kok ada algoritma Instagram gitu ya? Karena gini, algoritma Instagram itu selalu berubah ya. Kenapa kok algoritma Instagram selalu berubah? Karena Instagram atau Facebook itu punya fitur yang namanya ads gitu ya. Nanti kalau algoritma nggak berubah, orang nggak ada yang mau nge-ads.
Ya, karena konten gampang ditemukan, dieksplor dan lain sebagainya. Ya, itu goals-nya kita mempunyai akun Instagram, baik itu untuk personal sendiri atau untuk jualan, itu adalah kita masuk ke explore. Karena ketika kita masuk ke explore, produk kita jangkauannya lebih luas. Nah, dari situ, jadi kita nggak perlu nge-ads, kita nggak perlu bayar ke Facebook atau memakai jasa ads. Tapi ya gimana ya, namanya algoritma itu selalu berubah, jadi kita harus memahami tentang itu semua gitu. Jadi terus ide kontennya gimana, apakah ini masih relevan atau enggak diterapkan sekarang. Misalnya tips and trick itu sekarang udah enggak terlalu peak performance-nya gitu. Jadi karena sekarang udah banyak orang yang menggunakan tips and trick, sehingga sama Instagram ketika ada tips and trick langsung dibatasi. Nah, sekarang konten yang ramai adalah membahas tentang mitos, membantah tentang mitos. Jadi bukan mitos angka 13 atau apa, bukan, tetapi misalnya produk yang antum tawarkan itu mempunyai mitos apa sih? Nah, terus itu dibantah. Nah, itu sih sebenarnya yang salah satu ya konten yang laku gitu di pasaran saat ini. Dan bagaimana tim kita mumpuni nggak untuk menghadirkan ide-ide semacam itu. Nah, kalau nggak mumpuni, daripada buang uang mahal-mahal, mending menggunakan jasa SMM, Social Media Management gitu. Mantap sekali. Iya, oke. Saya sedikit ada informasi buat para peserta yang hadir juga bahwa Bisyarah.id juga akan dalam waktu dekat, silahkan nanti dikulik-kulik, ada namanya Svensi ya, atau Sekolah Investor Syirkah. Nah, ini pengen kita buat ekosistem. Kalau kemarin Bisyarah.id telah menghadirkan Spasi atau Sekolah Pengelola Syirkah, dan yang akan hadir yaitu Sekolah untuk Investor Syirkah gitu ya. Jadi akan diklop ini gitu ya. Bagaimana sih seorang investor nantinya memilih produk-produk atau bisnis yang pastinya tidak mengecewakan model yang sudah dikeluarkan gitu ya, dan bukan ngikut-ikut kebodohan investasi yang ada tren saat ini. Baik, ini sedikit informasi yang nanti juga bisa dikulik ke admin bisyarah.id. Oke, lanjut, kita buka pertanyaan untuk peserta yang hadir. Untuk yang resen aja ya, kalau pertanyaan di chat mungkin sudah cukup. Yang langsung live aja bertanya, bersilakan. Adakah? Tadi kayaknya ada beberapa tadi. Ya, kita lihat lagi. Coba di resen lagi biar terlihat di Ya, silakan teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung bertanya, mumpung ada konten kreator sekaligus manfaatin admin, ya kan? Jadi anggap saja ini konsultasi gratis langsung. Nah, ya. Jarang-jarang nih waktunya 1,5 jam lebih gitu ya kita dapat. Ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin konten itu bisa dibagi 3 sih tujuannya. Bisa konten itu untuk marketing, bisa untuk branding, bisa untuk selling. Karena memang tujuannya beda-beda. Kalau untuk sekedar branding biasanya untuk naikin trust, karena omset is nothing without trust. Dan 90% orang tuh beli karena percaya dulu, ya. Bahkan ada yang riset mengatakan kemarin orang tuh beli setelah 7 kali ngelihat konten. Ada tuh, ya. Nah, itu jadi konten penting. Tuh udah ada yang resen kayaknya, Mas. Zoom user namanya. Zoom user. Oke. Yang punya Pak. Zoom. Enggak, Pak. Baru. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Aji dari Jember. Nggih, Pak mau tanya. Tadi saya tertarik sama untuk algoritma. Jadi kan setiap sosmed itu kan ada algoritma. Kalau kemarin yang viral itu kan tips and trick. Nah, sekarang menolak mitos. Untuk mengetahui algoritma itu di setiap medsos itu gimana, Pak ya? Jadi kita untuk bikin konten biar bisa langsung tanggap gitu, Pak. Oke, mungkin cukup dari pertanyaan itu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas siapa tadi, Mas Aji. Alias Mas Zoom user. Baik, langsung dijawab ya, Mas. Ya, langsung aja.
bagaimana kita bisa mengetahui biasanya ketika di yang pertama ketika di Instagram itu mempunyai fitur baru. Nah, itu biasanya algoritma, bukan logaritma ya, tapi algoritma gitu. Jadi biasanya algoritmanya berubah kayak gitu. Misalnya dulu harus menggunakan 30 hashtag yang powerful gitu. Ternyata sekarang cuma 5 sampai 10 hashtag aja udah bisa gitu. Nah, terus kemudian yang kedua munculnya Instagram Reels itu kan berpengaruh banget tuh. Terus orang lebih ke format video sekarang. Nah, terus kemudian dikonfirmasi juga. Kemudian kita cari informasi di internet gitu terkait algoritma Instagram itu kayak gimana. Kemarin dari pihak Instagram sendiri, setelah Instagram Reels itu rilis sekitar bulan Juli tahun 2021, nah, dari pihak Instagram sendiri merilis bahwa Instagram nanti fokusnya bukan kepada foto, tetapi kepada video. Kayak gitu ke depannya. Mungkin bisa sekitar setahun atau 2 tahun lagi gitu ya. Nah, itu bisa kita ketahui, oh berarti konten-konten foto itu bukan jadi fokusnya Instagram, alias ketika Instagram sudah bertitah semacam itu gitu ya, berarti nanti yang lebih diangkat sama Instagram adalah konten-konten video gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah kita bisa trial and error gitu. Misalnya kita menggunakan konten tips and trick apakah masih naik atau enggak, terus kemudian kita menggunakan konten yang misalnya quotes itu masih relate atau enggak, masih relevan atau enggak, itu bisa dengan trial and error. Jadi ada 3 faktor itu tadi yang kita tahu caranya gimana algoritma itu berubah atau enggak. Gitu. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Itu tadi Mas Aji ya sudah dijawab. Jadi memang harus ngulik-nguliknya lebih banyak lagi gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya Resen atau saya baca ada di bawah ya. Oke, ini mau tanya solusinya kalau rata-rata 70% customer sudah masuk chat WA, kita sudah sampai harga tapi belum beli, gimana solusinya? Istilahnya kalau direct iklan langsung ke WA ya, tanpa filter LP. Terima kasih. Seperti itu, ada pertanyaan seperti itu Kang Robi. Sebentar, saya kok kurang memahami pertanyaannya. Ini mungkin hanya dalam hal follow up-nya atau gimana, kita sudah sampai harga tapi tanpa filter landing page ya. LP itu maksudnya landing page ya? Ya, oke. Nah, kalau rata-rata 70% customer udah masuk chat WA kita, sudah sampai harga tapi belum beli, bagaimana solusinya? Biasanya kalau customer kami, biasanya kami arahkan tetap harus ke landing page. Karena dari landing page itu nanti kita bisa collect data gitu. Jadi dari situ, dari landing page tadi, bahkan ya bisa deal, bisa enggak gitu. Kalau misalnya sudah masuk 70% tapi ternyata enggak deal, ya bisa diperbaiki juga bagaimana tampilan landing page-nya, bagaimana informasi atau copywriting landing page-nya. Terus kemudian jika di landing page-nya itu hanya tulisan aja tanpa ada video, nah itu juga yang susah zaman sekarang. Orang ngisi landing page itu juga dengan video, misalnya dari review customer, dari video iklan, dan lain sebagainya, itu juga harus ada di landing page. Jadi banyak banget sih faktornya, mungkin nggak bisa 1-2 menit dijelaskan gitu tanpa melihat faktanya gimana gitu. Tapi semoga yang singkat ini bisa mewakili gitu. Tetap harus dibedah lagi gitu. Apakah format landing page-nya udah sesuai dengan target, terus kemudian copywriting-nya itu kayak gimana, desainnya kayak gimana, terus apakah format landing page-nya masih monoton, terus kemudian dari sosial medianya, apakah hanya membuat orang itu kepo gitu ya, kepo pengen tahu aja tanpa konversi ke selling. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi banyak banget sih aspeknya. Oke, ternyata banyak aspek untuk yang termasuk bagaimana tampilan landing page itu, kemudian copywriting-nya seperti apa, dan itu pastinya dipelajari lagi ya, maksudnya trial and error juga atau dikonsultasikan juga, itu juga Nah, gitu. Nah, begitu ya. Ada lagi nggak yang pertanyaan? Saya coba cek dulu.
Ini banyak juga yang bertanya tentang harga ini. Ya, itu kayaknya di belakang layar boleh deh. Belakang, jangan di sini ya. Jangan di sini gitu ya. Langsung ke bisyarah aja boleh kok. Ya, memang Bisarah lah yang juga akan menjadi admin kita untuk bisa dikomunikasikan lebih lagi setelah ini gitu ya, bisa hubungi admin bisarah.id seperti itu. Kemudian ini kita insya Allah masih ada waktu, tapi kayaknya saya kurang ini. Saya coba tanya deh Kang Rendra, ini kita masih sampai jam berapa? Antusias dari teman-teman ada yang sudah juga izin. Siap. Kalau memang sudah cukup sih nggak apa-apa, disudahi nggak apa-apa. Karena teman-teman yang luar pulau kan juga Jumatannya lebih cepat ya. Jumatan memang ya. Dan intinya gini sih, Kang Azam, bahwa intinya hari ini kita mau nggak mau kita harus masuk ke eranya konten marketing, ya konten branding, ya konten selling. Dan apapun produk kita itu butuh bangun sebuah konten, ya. Dan konten sekarang memang arahnya banyak ke reels ya tadi ya, ke video dan lain sebagainya. Mau kita harus masuk ke situ. Dan ini memang ada tawaran dari kita Bisara.id, insya Allah akan berkolaborasi dengan admin kita buat teman-teman yang mungkin ya membutuhkan jasa untuk admin media sosial, kemudian jasa untuk bikin konten kreatif, ya insya Allah nanti bisa hubungin admin Bisaroh aja, Mas Azam, atau admin kita di bisaroh.id, ya. Insya Allah nanti kita akan bantu teman-teman untuk membuat konten, ya, konten marketing, konten branding, konten selling, ya, terutama untuk di Instagram ya, untuk di Instagram itu. Dan insya Allah kita akan bantu juga sampai ke analisis, sampai ke merekomendasikan ini arahnya brandingnya kemana sih gitu kan. Jadi tidak sekedar bikinin, cuma juga sebagai konsultan juga, kita sebagai konsultan untuk bikin branding plan, bikin marketing plan, teman-teman bisa sampai ini mau diarahin kemana nih bisnisnya gitu. Insya Allah gitu ya teman-teman, hubungin aja admin ya. Sebenarnya ini memang solusi buat teman-teman yang memang bingung bikin konten sendiri, karena kemarin pengalamannya ada teman yang dia hitung-hitung lebih murah pakai konten sendiri gitu ya, sewa beli alat sendiri, kemudian ini ternyata bingung juga ini bikin kontennya gimana gitu kan. Ternyata ketika ngerekrut timnya juga karena nggak diarahin, nggak ada SOP yang jelas, nggak ada SO yang jelas, akhirnya bikin kontennya sekedarnya juga. Ya akhirnya konten yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena emang kalau kita ngerekrut orang ya, kita harus bisa membuat brief seorang business owner-nya. Sedangkan untuk bikin konsep dan brief itu kemampuan tersendiri, tanya Mas Robi. Ya, untuk bikin skrip itu kan kemampuan sendiri. Sedangkan kalau kita ngerekrut tim, itu kalau kita nggak ngasih ngebrief juga, bingung juga. Karena susah nyari karyawan yang memang dia sekaligus konseptor tuh jarang. Biasanya paling editor video. Beda loh, editor video sama konseptor tuh beda. Ya, semua orang bisa ngedit video, bisa bikin video, tapi nggak semua orang bisa bikin konten yang memenuhi step tadi, rumus step tadi, ya rumus viral tadi, nggak semua orang bisa ke situ. Nah, makanya saya sih kata Nabi aja. Nabi kan bilang bahwa bersabda kalau ada urusan ya tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nah, ini udah ada ahli konten kreator nih, Mas Robi Aribat nih. Kalau nggak percaya, follow aja Instagramnya tuh, konten-konten beliau tuh, ya kan, banyak lah, viral lah gitu kan. Nah itu serahkan kepada ahlinya. Toh kita berbagi juga kepada teman-teman yang memang ya sama-sama di circle pengusaha Muslim, ya saling membutuhkan ya. Mas Robi juga punya karyawan, punya tim yang insya Allah tim dan karyawannya juga ini udah terlatih dengan baik. Jadi teman-teman nggak perlu sekolah lagi, nggak perlu ikut workshop lagi. Karena walaupun sudah ikut workshop berkali-kali, kalau dia emang nggak jago konsep, agak susah sih bikin konten tuh emang. Jago video doang, jago editing doang. Kalau nggak bisa konsep, ya videonya gitu-gitu doang gitu. Ya biasa aja gitu. Nah itu juga
ya bisa ngonsep tapi nggak ada waktu, kayak aneh ini kan, bisa ngonsep aneh bisa ya kan, tapi nggak ada waktu eksekusi, ya sama aja bohong. Tetap membutuhin orang yang bisa eksekusi ya gitu. Itu sih kalau dari saya, Kang Azam ya. Semoga hari Jumat ini Jumat yang berkah buat teman-teman. Monggo silahkan. Ya apalagi ini teman-teman yang bergerak di bidang properti, banyak kan follower yang bisa di properti syariah. Ini hari ini kita itu konten ini sebagai media kita untuk dakwah, menyampaikan bahwa riba itu haram dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bikin konten ini investasi dunia akhirat. Ya siapa tahu viral kan, ya ngeluarinnya nggak seberapa, pahalanya luar biasa, ya kan? Nah itu yang jadi apa ya? Jadi pertimbangan. Jadi ngeluarin biaya konten ini adalah membangun aset masa depan, bukan pengeluaran, bukan sekedar pengeluaran. Kalau pengeluaran bikin konten selesai udah jadi apa ya? Jadi pengeluaran. Tapi kalau kita itu konten ini sebenarnya sebagai aset masa depan sebenarnya. Makanya ada yang bilang ini aset digital, ya kan? Kenapa? Karena memang sekarang ini konten tuh is new currency, kayak mata uang baru lah di dunia digital, ya. Yang mana ya kita bisa dikenal, bisa mengkomunikasikan value kita itu dengan konten. Sehebat apapun kita punya value, kita itu keren, kita tuh terpercaya. Kalau kita nggak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, itu susah. Dan sekarang media komunikasi yang efektif, efisien, murah itu media sosial. Semua orang pegang handphone, ya tiap detik ngelihat notifikasi. Kalau kita nggak bermain di situ, nggak ada konten di situ, nggak ngasih value yang bagus di situ, wah kita akan ketinggalan nyaman. Itu sih, Kang Azam. Baik, Coach Ridra, dan saya ingin 1 atau 2 menit terakhir kesimpulan yang dari langsung Kang Robi. Seperti apa, Kang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semua itu bisa menjadi konten ya, semua bisa menjadi konten, semua ada potensi viral. Tinggal kita menentukan aja konten ataupun delivery produk yang akan kita berikan itu seperti apa. Apakah menyalahi syariat atau enggak. Nah, itu ada di pilihan kita. Jadi jangan sampai teman-teman salah memilih platform sosial media agency yang nanti akan digunakan karena hanya berdasarkan viral nggak viralnya aja, profit nggak profitnya aja. Karena sebenarnya surga dan neraka itu ada di pilihan kita. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Kalau memang dapat konten kreator yang seperti Kang Robi ini, kayaknya lah Bismillah merem lah gitu ya. Insya Allah dibuatin yang terbaik dan sesuai syariat, tidak melanggar syariat. Oke, ada bocoran akan ada event Swensi tadi ya. Tunggu informasi detailnya di bisaroh.id seperti itu. Dan terima kasih atas atensi seluruh peserta yang hadir, luar biasa, ada 71 hingga menit sekarang, dan semoga menjadi keberkahan ilmu, pahala investasi buat Kang Robi ya. Amin, amin. Pada Jumat ini, Jumat berbagi, dan semoga kita semua terus dalam circle yang sama untuk terus menggulung pahala bersama dan menjadi ikatan untuk memperkuat pengusaha muslim di dunia dan Indonesia pada khususnya. Terima kasih. Kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Insyaallah berjumpa di kesempatan selanjutnya di Jumat berbagi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Robi. Saya beraktivitas.